Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elden, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Kali ini kita juga sudah bersama para narasumber kita, ada Bapak Doni, Bapak Roni, dan juga ada Bapak Mario di sini masih membahas mengenai berenang dengan paus. Nah, pertanyaan kali ini menarik nih, Pak Mario. Untuk Pak Mario dulu ya. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan memang sering ada orang yang sifat atau karakternya itu sebagai raja atau ratu konflik. Yaitu mereka yang hidupnya semakin bergairah nih kalau ada konflik. Dan karena itu mereka selalu menciptakan konflik. Gimana nih tanggapan Pak Mario mengenai hal ini? Iya, sebenarnya konflik ini kan muncul dari drama-drama yang nggak penting kan. Sebenarnya kalau saya sih biasanya kategorin orangnya ini drama queen. Jadi harus perempuan dong, bukan drama queen or drama king. Nanti saya diserang. Gitu. Ya, jadi bahasanya orang-orang yang tipikalnya ini biasanya harus kita suapin egonya. Jadi mereka sebenarnya butuhnya sebenarnya perhatian dan egonya terpenuhi aja. Iya, kasih makan aja egonya kasih terus makan, ya. Kasih makan terus. Nanti setelah kita kasih makan, paling enggak modalnya kita dengerin aja. Sampai dia puas, bilang si A, si B, si C, si D, si E, sampai si Z gitu ya. Pokoknya disalah-salahin ataupun konfliknya. Pokoknya nggak pernah gara-gara si drama queen atau drama kingnya ini. Tapi kita sebagai pemimpin ataupun yang di dalam organisasi, jangan dengar satu sisi saja. Kita harus ngobrol juga yang memang dia sebutin tuh tadi A, B, C, D. Jadi kita bisa cover both side dan sebenarnya kita bisa langsung setelah kita sudah dengar dua, langsung kita konfrontir. Konfrontir di tengah, kita kasih menurut A, menurut B, nanti dengar sendiri. Biasanya yang drama queen or drama king pas kita konfrontir itu silent. dia pasti nggak mau ngomong apa-apa di situ karena either dia ketahuan bohongnya ataupun dia memang ketahuan biang konfliknya. Biasanya nggak mau ngomong di situ, tapi sebagai pemimpin yang memang kita harus cover both side juga, kita kasih solusi. Kebanyakan kan dari kita, kalau misalnya lu sih yang keroknya segala macam, nah itu nggak nyelesain masalah. Jadi yang kita harus lakukan sebagai pemimpin juga kita harus kasih solusi. Entah kita rotasi atau mutasi ataupun memang eksekusi. Bisa, kalau berulang kali bisa eksekusi ataupun tadi pendekatannya bisa lewat sio-sio gitu kan. Biasa kalau udah eksekusi gak bisa, persekusi ujungnya. Ini organisasi apa? Kayaknya udah dilarang pemerintah ini. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita kasih makan egonya, tapi satu sisi kalau kita selalu menangin dia juga, itu muncul tadi toxic environment. Jadi yang sebenarnya bisa produktif banget karena munculnya toxic ini sebenarnya yang tadinya masa bodoh teing gitu ya, sabodo teing bisa keikutan juga nanti. Makanya kita harus coba pisahkan ataupun rotasi ataupun kita kasih delegasi tugas yang lebih baik lagi ataupun yang memang challenge dia lagi. Kadang-kadang bisa nurunin egonya dia juga karena memang kita harus kasih apa yang namanya reality check lah untuk orang-orang ini. Once kita udah kasih reality check, mereka tersadar. Jadi nggak sepenuhnya saya nih raja atau ratu perusahaan ini, karena biasanya dia pasti karakteristiknya kalau nggak gara-gara gua nggak bakal perusahaan. Benar. Itu menarik sih bilang kasih makan egonya tadi. Kalau pas waktu tadi juga Pak Doni juga ada pernah bilang tadi ya, kasih dia menang dulu atau misalnya sampai kayak gimana. Nah para sahabat Eljon itu ada sebenarnya gini, kalau kita belajar tentang namanya kepribadian ya, orang itu bisa pecah menjadi beberapa kepribadian. Nah, kenapa bisa pecah menjadi beberapa kepribadian? Itu biasanya karena ada salah satu, kita sebutnya dengan namanya mini ego state-nya dia ya. Orang bisa punya beberapa dan dihajar terus-terusan tanpa dia bisa membela, maka otomatis alam bawah sadar membentuk satu lagi kepribadian baru. Tujuannya adalah untuk melindungi. Nah, makanya ini bisa jadi terjadi kayak gini. Biasanya orang itu dulunya nggak kayak gitu kok kita kenal. Ya, tetapi kenapa ya? Kok kita lihat dia tuh kayak orang berangasan banget. Ya kan, kenapa dia kayak lihatnya kayak orang orang yang nggak bener banget. Ternyata tujuan dia menunjukkan itu adalah untuk melindungi diri dia yang lebih fragile di dalamnya. Lebih fragile. Karena kenapa? Mungkin dulunya dia pernah mengalami bullying, pernah mengalami macam-macam trauma. Itu defense sistemnya dia kan? Defense sistemnya.
Dan kalau misalnya ini tetap nggak bisa, ada lagi yang lebih powerful menghancurkan dari si kepribadian ini, akan muncul lagi. Pernah waktu itu ada suatu buku juga yang membahas tentang pecahnya kepribadian, bisa sampai 16, bisa ada yang sampai 24, bisa kepribadiannya bisa sampai banyak. Karena apa? Terjadi hal itu terus-menerus dan dalam berbagai situasi. Nah, makanya tadi kalau misalnya saya bilang tentang namanya persekusi, misalnya kayak gitu, kenapa orang bisa melakukan itu? Bisa jadi orang tersebut yang mempunyai masalah sebenarnya. Nah, ini termasuk yang membuli kan? Iya. Yang melakukan perundungan ya. Karena itu menurut saya ada beberapa kasus itu seperti warisan. Jadi ketika dia dapatkan pengalaman kurang baik dalam masa lalunya, kemudian itu dalam alam bawah sadarnya kan, kemudian dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Jadi dia akan mengulang. Ada yang sederhana nih bro, ketika berkomunikasi dengan sesama atau mungkin atasan dan bawahan, istilah panggilan ya, kata-kata, termasuk misalnya mengucapkan terima kasih ya atas pelayanan dari staf kita, itu kan kalau kita biasakan, itu dia akan lakukan ke bawahnya juga. Betul. Ya. Ya kan? Ya, ada dua opsi kan tadi diskusi sebelumnya kita ada perintah atau permintaan kan? Order atau apa? Permintaan itu apa? Bukan ya, pokoknya iya. Nah jadi walaupun kita perintahkan seorang tapi dengan bahasa yang berbeda, ya kan, kita bisa menggunakan otoritas kita sebagai pimpinan kan, dan itu dilaksanakan. Tapi setelah itu dijalankan, kemudian kita say thanks, ucapkan terima kasih, itu berbeda. Orang akan merasa, wah saya dihargai, dihormati, walaupun dia bisa melakukan perintah itu kepada saya. Dan ketika itu dilakukan berulang-berulang, karena dia lihat faktor keteladanan, contoh, dia akan coba juga jalankan kepada di bawah dia. Nah, dalam rumah tangga juga bisa terjadi seperti itu. Di rumah tangga kan pasti ada pausnya juga kan? Nah, siapa? Ada pasti figur kan? Dan tidak mungkin dua-duanya kan? Karena ketika matahari kembar ada, pasti bingung dong yang di rumah tangga gitu kan? Ya, satu matahari pasti satu jadi bulannya. Karena bulan kan memantulkan sinar matahari. Kalau satu kepala pasti satu jadi lehernya, ya kan? Kepala kan nggak bisa noleh kalau lehernya nggak bisa bekerja gitu kan? Nah, ketika satu sio naga, satu sio macan misalnya di rumah, harus berbagi peran kan? Karena kalau salah satu menjadi paus, salah satunya harus menjadi apa ikan yang lucu itu bro? Lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Ikan terbang. Iya, ikan lumba-lumba. Karena kalau paus itu dia punya otoritas yang kuat. Tapi kan tidak mungkin dalam satu kolam itu paus semua. Iya. Ya kan harus ada ikan-ikan lain yang ketika dalam rumah tangga seorang anak mendekati ayahnya, ternyata ayahnya itu paus, ya dia kan mencari jalan lain, ketemu lumba-lumba. Ketemu ibunya biasanya. Iya, sebagai lumba-lumbanya. Iya. Tapi kalau yang pausnya ternyata ibunya, ya ayahnya jangan jadi paus juga. Iya kan? Dia harus jadi lumba-lumba tadi. Nah, kira-kira gue termasuk lumba-lumba atau paus, bro? Bukan Nemo. Nemo. Iya, Finding Nemo ya, Finding Dory ya. Finding Dory. Iya. Oke, nah mungkin boleh dari Pak Mario dulu. Kira-kira tips dan saran terkait mengatasi konflik dan inflik dalam sebuah organisasi itu seperti apa? Ya, jadi tadi belajar dengar, belajar menjadi pendengar yang baik. Terus yang kedua, selalu validasi, konfirmasi apa pesan yang disampaikan, ataupun kita cross check lagi. Kita akan sampaikan pesan, guideline gitu ya. Terus kita cek lagi sama nggak ekspektasinya ataupun yang dimauin. Sama yang paling terakhir ya, yang sering jadi konflik itu sebenarnya nggak sengaja, tapi bisa terjadi terus tuh. Karena apa? Kita di organisasi ataupun di perusahaan sering nggak enakan. Ini resolusi saya selain nurunin berat badan di tahun ini, belajar orang jadi orang yang bisa bilang no. Nah, karena malah gua mau traktir abis ini, bro. kalau itu sih aku yes. Yes. Nah, jadi Coba belajar dulu bilang no. Jadi ya seringkali kita udah tahu, udah banyak pekerjaan, tapi karena kita ngelihat misalkan peers kita, ini sibuk juga nih, gitu kan. Terus dia bilang, boleh bantuin saya nggak? Iya. Seringkali kita bilang, iya. Padahal kita selamatin konfliknya dia, tapi kita menciptakan konflik yang tanpa disengaja kita. Iya. Nah, itu seringkali terus diberita atasan juga, well not, sip, oke pak, gitu kan. Sama yang kedua, kita harus manage expectation lah. Karena ada faktor-faktor yang bisa kita kontrol, ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kita belajar untuk menerima faktor-faktor yang kita tidak bisa kontrol. Gitu. Karena seringkali apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Faktor istri masuk yang dikontrol apa nggak bisa dikontrol? Hati-hati menjawab.
Tergantung CEO-nya. Diplomatis. Jadi kurang lebih sih seperti itu, belajar dengar, kita belajar konfirmasi, validasi, belajar bilang no, sampai keempat ya tadi. Jadi kita harus manage expectation juga karena manusia itu tempatnya kecewa. Kecewa ini Kan berharap pada manusia hanya akan menuai kekecewaan. Betul. Iya. Itu kurang lebihnya tips dari saya. Asik. Oke, ini berarti tips yang bisa juga dilakukan oleh sahabat Eljon nggak cuma untuk menghindari konflik di dunia pekerjaan, tapi Betul. juga di kehidupan sehari-hari ya. Betul. Kalau dari Pak Roni sendiri, Pak Doni kira-kira seperti apa? Nah, kalau misalnya dari saya, kalau misalnya Anda pengen menghindari, bukan namanya menghindari ya, Anda pengen bergaul dengan namanya paus, ya Anda ingin berkomunikasi, Anda pastikan dulu, bukan memastikan langsung CEO-nya ya, kalau memang Anda belum belajar ya, tetapi Anda memastikan dulu bagaimana cara gaya komunikasinya dari dia dulu, ya, sehingga Anda bisa tahu bagaimana cara untuk bisa masuknya. Pahami dulu apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya, itu akan jauh lebih penting. Kenapa? Karena setiap orang punya keinginan bawah sadar yang kadang-kadang tidak bisa langsung disebutkan secara langsung gamblang. Biasa secara dari tersirat, misalkan contoh dia berbicara tentang anaknya, ya kan? Dia berbicara tentang mungkin hobinya, mungkin hal-hal tersebut yang menjadi dia hambatan, ya. Dan tidak ada orang yang care terhadap dia. Mungkin dia butuh namanya perhatian. Yeah. Kenapa orang-orang yang istilahnya suka yang dianggap toksik ya, itu cukup kita selesaikan dengan cara kita memberikan perhatian dia. Kamu tuh berharga loh, kamu tuh diperlukan di kantor ini. Dia akan menjadi langsung menunduk dengan kita. Karena kenapa? Dia tahu bahwa dia butuh sesuatu, orang pada nggak mau. Jangan sampai Anda lari. Nah ini ya tipsnya ya. Jangan sampai Anda lari dari orang-orang yang Anda anggap sebagai paus. Tetapi belajarlah Anda bergaul dengan paus sehingga suatu saat Anda bisa bersejajar dengan paus. Suatu saat. Jadi paus juga ya. Menjadi paus dalam arti yang positif. Iya. Cosplay. Iya. Oke. Kalau saya sederhana aja, dari yang tadi Bro Mario, Bro Roni sampaikan itu saya 100% setuju. Tapi perlu juga kita tentukan metode komunikasinya. Jadi contoh, kalau kita ke atasan, tentu kan kita lebih banyak mengikuti gaya komunikasi atasan kan? Ya udah, kita ikuti gaya komunikasi atasan. Nah, kalau kita kepada sesama atau mungkin kepada yang lebih bawah, kita harus tentukan dulu mau menggunakan metode gaya komunikasi seperti apa. Ya kan? Jadi ada kesepakatan bersama. Baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, paling tidak ada semacam uji komunikasi. Sekaligus kita melakukan pemetaan. Oh, kalau sama yang seperti ini, gaya komunikasinya begini. Ya udah kita sepakati aja. Karena orang itu selain berkomunikasi menyampaikan pesan, mereka juga butuh trust dan kenyamanan kan. Ketika mereka sudah percaya dan mereka merasa nyaman, bahkan dengan tidak berkata-kata pun sebenarnya komunikasi bisa terbangun. Karena tidak semua komunikasi itu bentuknya kata-kata. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu dia tadi sahabat Eljon ya, sudah banyak sekali nih cara-caranya. Gimana sih caranya kita untuk menghindari konflik baik itu di dalam dunia pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan sahabat Eljon semuanya di rumah. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Eltalk, Empower Life Through Communication. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!